Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Semoga petani cabai mendapatkan hasil yang maksimal dan harga yang berlimpah ya. Ini lanjutan video teman-teman. Ini kemarin kita nggak sempat buat video untuk panenan yang sebelumnya. Ini sudah memasuki panen yang ke-9 teman-teman. Jadi kondisi cabai sudah mulai rata ya buahnya ya, merah-merahnya. Dan kebetulan harga di tempat saya sekarang 40.000 nih teman-teman. Alhamdulillah. Ya semoga nanti bisa buat modal lagi ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya ingin mereview bahwa tanaman saya ini adalah CM Kalolai ya, CM Kalolai. Dan yang ini kebetulan Nero. Ini ada 3 baris saya tanam Nero ya, Nero Tavi. Saya hanya ingin melihat bagaimana perbedaan jenis buahnya, kemudian batangnya. Ternyata Nero ini ruas ranting panjang ya, ruas panjang, dan buahnya juga serempak teman-teman. Untuk merahnya berbeda dengan yang lolai. Yang lolai ini memang dia terus ya, tunasnya ada terus, dan itu cukup bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman, memang tanaman cabai ini cukup sulit ya perawatan pada musim kemarau. Banyak serangan hama trip, serangan hama tungau, kemudian lalat buah. Namun saya untuk mengendalikan alat buah, saya menggunakan merek dagang Kurakron ya teman-teman. Juga bisa teman-teman gunakan Asefat ataupun yang lainnya ya, yang penting bau. Aplikasinya teman-teman untuk pencegahan hama lalat buah ini teman-teman bisa gunakan 40 hari ya. Mulai umur 40 hari sudah rutin di 3 hari sekali. Dan untuk fungisida teman-teman saya sarankan gunakan fungisida sistemik, karena fungisida sistemik ini cukup efektif ya untuk pencegahan hama busuk batang dan juga busuk buah ya. Alhamdulillah perform lolai ini cukup membanggakan ya teman-teman. Dan memang pada saat sekarang ini kemarau panjang, namun hasilnya juga tetap bisa maksimal. Sedikit tips untuk teman-teman semua. Jadi kita tidak boleh aplikasi insek maupun fungi sembarangan ya teman-teman. Karena aplikasi yang sembarangan itu akan mengakibatkan gugur bunganya akan rontok ya. Dan untuk pupuk daun, kebetulan saya memang petani yang jarang menggunakan pupuk daun. Kenapa? Karena itu memang bukan hobi saya. Saya lebih mengutamakan pupuk pada bagian akar tanaman, pupuk tugal ya. Saya gunakan di umur 1 minggu itu saya gunakan sudah masuk pupuk NPK 1616. Kemudian pemupukan kedua 10 hari setelah itu pupuk 1616 lagi ya. Kemudian waktu saat bunga itu sudah lebat, kemudian tanaman sudah menjadi bakal buah ya, itu saya gunakan Ponska dan juga Vertipos, itu teman yang subsidi. Karena di situ tujuan saya hanya untuk pembesaran buah, bukan untuk merangsang bunga lagi ya. Karena merangsang bunga saya gunakan di awal menggunakan yang pupuk premium, dan untuk pembesaran buah saya cukup gunakan yang bersubsidi. Namun hasilnya juga tidak kalah ya dengan pupuk yang premium ya teman-teman. Kemudian untuk fungisida saya gunakan yang kontak dan juga sistemik, berbahan aktif definoconazole dan azostrobin. Dan untuk lalat buah tadi ya, seperti tadi Kurakron. Untuk tanaman dia beguyur ya, untuk lolai ini beguyur terus, buahnya keluar terus. Namun di sini memang sudah mulai ciri-ciri ada hama trip ya teman-teman. Karena serangan hama trip ini ya memang harus segera dikendalikan. Karena kalau nggak segera dikendalikan ya yang terjadi akan biasanya itu daun berkarat dan akan mudah
rontok baik daun maupun bunganya. Ini panen yang ke 9 Alhamdulillah kemarin sudah dapat cukup lumayan ya teman-teman, dapat sekitar 2 kintal dari 1.500 batang dan harga 40.000 teman-teman. Nah ini ciri-ciri terkena serangan hama trip teman-teman. Nah itu ada hamanya, ini harus segera dikendalikan karena kita kemarin nggak fokus karena posisi kita sudah mulai panen, dan ini akan segera kita aplikasi ya untuk aplikasi imidacloprid dan juga abamectin, ditambah juga dengan perekat. Namun fokusnya untuk hama trip sendiri itu menggunakan bahan aktif imidacloprid. Untuk lancaran saya cukup simpel ya teman-teman, saya hanya menggunakan 5-6 satu acir dan saya double. Dan di sini luas lahan sekitar 1000 meter persegi nggak ada ya,